namanya jodoh kita nggak tahu sih Bang Wisnu. Allah Akbar. Lah tipe-tipenya Dinda itu seperti apa tuh tipenya Dinda? Apa ya Mas Ibon? Di sini ada Mas Sultan, Daniel, apa Mas Wisnu Aduh, itu tipenya yang seperti apa? nggak ada tipe sih sebenarnya. Yang penting beribadahnya tekun. Hmm, Jadi mencintai Dinda, mencintai orang tua Dinda, keluarga Dinda juga. Jangan mencintai Dinda doang gitu. Dari semua keluarga Dinda, dari orang tua Dinda gitu. Kayak gitulah. ya ya pokok yang penting sih ya satu Din. Nah, Kenalilah laki-laki itu dengan maksudnya waktu. Tapi Assalamualaikum bang, Gus. bang, Doakan bang, kalau Gus saya mau nanya bang, jodoh sama Dinda. tapi kalau Gimana? laki-laki Aduh, bang ya, itu gak bakal putus sama orang tuanya bang ya. Kalau laki-laki kak, Kalau kalau perempuan laki-laki itu nggak akan pernah putus sama orang tua. Tapi kalau wanita itu ketika bisa waktu putus dia bang ya. sudah menikah, surganya ganti di pundak seorang laki-laki, bukan laki di Cocok masuk. telapak kaki seorang ibu. Tapi juga kayak gitu, laki-laki juga harus wajib telapak kaki apa surganya di telapak kaki ibu meskipun itu mertuamu itu sebagai ibu kandungmu. Jadi semua harus dihormati dan makanya dinamakan laki-laki yang rasatil. Kita Iya menikah itu bang. bukan kita menikahkan diri kita, tapi menikahkan dua keluarga agar menjadi satu itu gimana gitu loh. Iya gini bang, bener Gus. bang. Gus katanya kalau kita udah menikah itu tidak serumah dengan mertua atau orang tua kita. Bener nggak sih? Yang namanya menikah itu laki-laki kan wajib sandang, pangan, papan. Itu Ya. memang kewajiban seorang suami gitu loh. Tapi ingat ketika waktu kita melihat dan wanita itu kan juga harus bisa menerima keadaannya laki-laki dulu karena rezeki itu nggak akan pernah sama gitu loh. Kayak Iya. contoh Kanjeng Nabi seorang khalifah itu aja rumahnya aja terbuat dari tanah liat dan besarnya cuma 4 meter persegi dan disitulah Siti Aisyah itu menerima dengan lapang dada padahal dulu istrinya Siti Nabi Kanjeng Nabi Muhammad itu kaya raya seperti Siti Khadijah tapi ketika waktu dia menikah dengan seorang Siti Aisyah itu rumahnya 4 meter persegi dan tidurnya Kanjeng Nabi itu malah dari pelepah daun kurma itu sampai sahabat ada yang menangis mau dibawakan gabut atau dimawakan tapi nggak mau dia gitu loh. Tapi jadi kan nikah bang ya. Ya nikah toh kamu kapan nikahnya? Tahu bang kapan Udah belum. jangan kelamaan cepet dilamar gitu loh. Di tempatku hujan loh ya. Oh, Iya bang, di Banyuwangi Jember mah hujan mulu bang. Banyuwangi Jember cuma 1 jam doang bang. oh itu anaknya. Mau Dinda. Ah, apa sih kamu tuh? Tempatku hujan ya tak mute dulu ya. Oh iya iya. Hujan Dinda. Enggak hujan Mbak Dinda. Mendung. Mendung belum berarti hujan dong. Ya nggak tahu. Emang kita yang Dur, menentukan sudah hujan. dur nang. Puasa dure wes. Masih TK kecil belajar puasa anakku. Sama bang. Udah juhur kan? Gendang lama. Dak jadur. Mimi, Di Mimi. mana Bang Berdoa. Sultan? Berdoa, Dinda berdoa. Sumatera. Berdoa. Allahumma lakasumtu Loh, udah buka? birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah udah buka puasa. Oh, anaknya banyak sekali, Gus. Berapa anaknya? 3. Bang mau Anakku Dinda. 2. Itu sama teman-temannya semua itu diajak ke sini Oh, semua. kirain anak semua itu. Udah lagu semundul. Anakku 2 perempuan semua. Oh, mamanya satu tapi ya. Alhamdulillah mamanya 1. Iya. Gus ini mau Gus.
Gimana? Nggak nambah, Gus. Satu aja lo nggak habis kok nambah. Satu aja loh. Nggak Buat, Gus ya. habis. Laki setia itu satu aja, nggak usah dua-dua. Iya, kayak Satu aku Dinda setia Dinda. Apa sih? Satu itu apa namanya? Anak-anak itu kan mulai saya rawat itu mulai yang pertama umur 2 tahun, yang gede umur 4 tahun sampai sekarang. Makanya kita hidup di rumah ini cuma bertiga. Oh, lah, mamanya kemana? Belum ada jodoh. Oh, belum jodoh. Makanya saya sama anak-anakku saja hidup sekarang di rumah. Ya sabar dulu, semoga dapat jodoh. Yang soleha. Host, Amin. nggak usah host. Enak sendiri, enak kayak gini loh host, nyantai sama anak-anak. Kita cuman Loh, kan bisa masih muda. kesana kemari dakwah. Ya kan anak-anak juga butuh itu, Gus. Butuh mama. Itu anu sudah ada itu. Ibunya sering kesini, kadang sering kalau liburan ke rumah ibunya gitu. Oh, gitu. Loh, Belum juga anaknya ya, ikut Gus ya. panjenengan, nggak ikut mamanya. Kalau liburan ikut ibunya, kalau nggak liburan ya kesini. Itu harus. Ya Allah. Oh, gitu ya. Ya dulu itu gini loh. Orang itu kan makanya Jawa itu bilang kan gini, abang punya uang, abangku sayang. Abang nggak punya uang, di sini banyak abangku tinggal ke Gus, Taiwan. Kalau Dinda aku sudah ke perempuan, Taiwan gitu. Gus. Tidak Abang di semua rumah perempuan kebetulan. kayak gitu, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kan tidak Ya semua perempuan kayak gini gitu. loh, makanya gini loh. Kalau ibaratnya kita itu belum siap menikah, jangan keburu-buru menikah. Karena ketika waktu itu kalau ibaratnya Iya, kita iya, belum benar, siap terus benar. kita paksakan menikah dengan nafsu, akhirnya jadi korbannya ntar jadi anak gitu loh. Soalnya kalau sekarang itu kita nggak apa namanya sudah nggak manusia gitu, nggak ibaratnya nggak hidup dengan cinta sekarang. Tapi sekarang ini harus ada finansial. Makanya itu. Gus, Hmm. tapi Dinda gak gitu, Gus. Ya, Din ya. Mam bisa santai mama no. Santai waktu nengko. Ya, tidak semua perempuan itu gila harta gitu. Tapi Ngono, gila keimanan gitu. Dan ngono. Dinda Hmm. gila keimanan kayak aku. Dah ke mam sih cilik. kayak siapa Bang Wisnu? Habis makan, habis itu puasa lagi. Gak Santai jadi. waktu nengko. Kalau nggak makan kok waktunya sama 1 jam loh. Ntar habis itu puasa lagi loh. Itu berapa tahun, Gus? Anaknya yang terakhir. Kalau yang kecil ini 4 tahun, apa 6 tahun ini. Ntar yang gede sudah hampir 8 tahun, mau 9 tahun. Itu masih apa? Susah-susahnya anaknya maksudnya. Enggak, itu biasa saja. Yang masih susah-susahnya dulu masih umur-umur kecil-kecil, host. Itu Oh, gitu. makanya sampai ke Jawa Barat, ke Bandung, sampai ke Kalimantan kemarin saya ajak itu. Pas waktu aku dakwah ke sana, ngisi pengajian di kemarin di Kulon Progo, Jogja itu saya ajak itu anakku. Oh, gitu ya. Makanya anakku itu sudah keliling kemana-mana itu. Jawa, Kalimantan ini sudah ke sana kemari ikut kemarin. Berarti Gus, berarti sekarang uang tuh kayak nyawa kedua, Gus ya. Guys, ginilah ibaratnya bener, wanita itu kalau sudah menjadi apa gini loh, wanita kalau belum pernah menikah dia akan mengatakan aku akan mencari istri yang setia, suami yang setia, suami yang baik, suami. Tapi kalau sudah menikah beda ceritanya gitu loh, karena apalagi kebutuhan sekarang itu ekonomi juga lagi sulit-sulitnya. Maka kenapa kasus perceraian di Indonesia itu yang pertama itu paling banyak itu Banyuwangi, Jember itu paling banyak itu. Enggak, Jember ikut-ikut, Thanos. Aduh, jangan nakutin, Gus. Bukannya nakut-nakutin, Din. Makanya di sini kenapa kamu itu kenapa kita itu mencari eh,
apa suami itu kan ada empat. Yang pertama adalah keturunan, yang kedua adalah kecantikan, yang ketiga adalah harta, yang keempat adalah agama. Kalau memang tiga-tiganya nggak ada, yang penting agama kan gitu. Tapi ini menurut realita saja. Sekarang ini banyak orang itu hidup karena gaya hidup, bukan karena kebutuhan hidup. Sekarang ini hidup hanya untuk makan, bukan makan hanya untuk hidup. Itu sekarang sudah kebalik semuanya, Din. Gitu loh. Kalau orang itu hidup untuk makan, Juhurnya. Nggak nanya. Bos, aku udah mau ngasih tahu, host. Astagfirullahaladzim. Bang Sibon orang mana, Bang Sibon? Demak ya, Jawa Tengah ya. Ini puasa dapat berapa hari sih? Puasa lemes bang ya. Iya, soalnya nggak pernah puasa. Puasa sekali lemes. Astagfirullah. La ilaha illallah. Itu kayak apa? Anaknya Gus itu ikut berbuka puasa sehari aja setengah hari. Baru kenal bang. Iya, baru Dindanya aja sehari sotoy kenal. bang. Tuh, 4. oh gitu, empat. Dinda anak terakhir. Jadi ngurusin ayah. Ya wes, cari Berbakti suami sama ya wes, gak usah. iya. Cari suami ya wes, cari suami ya. Aduh, belum Gus. Belum Gus, belum. Belum ada yang tepat, Gus. Belum ada Wes Gus. tau Wisnu itu, Wisnu Sibon itu udah tepat itu wes. Tinggal menata ekonomi aja. Kalau Allah agamanya si ilaha Sibon itu, illallah. La ilaha illallah. Sibon Astagfirullah. itu kayaknya agamanya juga alhamdulillah baik, bagus. Baca Loh, kitabnya sudah gini loh Gus, gini lumayan loh. gitu loh. Seumpamanya kalau biarpun kita itu tapi hatinya kalau enggak ya gimana Gus? Kalau dipaksakan juga berdosa kan? Gitu. Oh gitu. Lah Ya, kenapa toh Sibon apa kurang ganteng apa gimana toh? ganteng itu tidak prioritas buat Dinda sih. Kalau Lah hatinya sekarang ini enggak loh. gimana Gus? Oh, enggak, maksudnya gini loh. Cinta itu tidak akan bisa kita minta loh, Din. Apabila ia datang untuk menghampiri maka sambutlah. Gitu loh. Rindu itu memang tidak akan bisa kita genggam. Apabila dia datang untuk memelukmu, apalagi sudah halal bagimu, maka rasakanlah dengan kehangatanmu. Makanya kalau ibaratnya cinta nggak akan bisa kita minta. Kamu suka dengan seseorang laki-laki, tapi ketika waktu itu kadang laki-laki juga belum tentu suka kepada kamu, Din. Gitu loh. Tapi ketika waktu ada laki-laki yang datang kepadamu, cobalah disambut, kenali hatinya, kira-kira baik apa enggak. Datangkan kepada Allah. Ya Allah, apabila Enggak dia bisa, baik, enggak bisa. itu Mau loh. Gus, enggak mau. Dengerin Masih Dinda, muda. kalau dia omongin Lah orang ya tua Wisnu itu dengerin loh. Dinda. Wisnu itu masih muda banget itu malahan Wisnu itu. Umur Iya berapa tapi Wisnu? enggak mau Dinda. Hah? Umur berapa Wisnu? 21. Alamak. 21 Din. 21 dari mana dia 30 itu? 30. Berarti di bawahku. Aku 35 Din. Aku 36 sekarang. Berarti Dinda bocil Mas ya? Ya, masih Ya bocil. bocilan aku lagi mana Dinda. Kalau Mas Ibon asli Astagfirullah. mana? Berapa Mas Ibon? 28. Yes, lumayan lah. Itu cukup untuk Jose, wes. Cukup tuh, Gus, Mondok, nggak mau mon, dijodoh-jodohin Dinda. Aku enggak, 26 bang. Mondok udah berapa tahun, Bian, Mas Sibon? 9 tahun sampai balago mantek. Yes, alhamdulillah kalau sudah balago mantek itu sudah luar biasa loh, Hos. Pemikirannya juga luar biasa lah itu. Dinda nggak mau. Ntar kalau sudah balago mantek, tinggal apa namanya menguasai tentang kitab-kitab yang klasik-klasik gitulah, kayak contoh hikam. Terus yang kedua, eh, kamu kan tahu tahu kisahnya
Kiai Baseso di dalam kitab Durrahun Nasihin? Hmm. Lah, oh yang paling pinter agama, muridnya sampai banyak, tapi endingnya masih keblinger. Maka disinilah ya, ntar kalau kamu sudah hikam, ntar ada namanya kitab Tanwirul Qulub, ada Sirajul Ma'arif, Sirur Asror, lah itu kamu puasai, insya Allah ntar agak-agak sudah mulai tahu lah gitu loh. Tapi harus cari guru-guru yang benar-benar guru mursyid. Kalau kita di pondok itu minterkan santri. Tapi kalau kita sudah ngaji kalamnya pangeran itu ngertikan santri. Dengerin Dinda. Apa sih, Bang Wisnu? Dinda kan masih Tapi ya bocil. ingat masih Bon, Saman kan sudah mondok di 9 tahun. Jadi di situ kan ya waktu juga nggak lama. Tapi sebenarnya 9 tahun itu sebenarnya masih kurang banget itu. Wong di sini aja rata-rata anak-anak mondok di sini aja 15 tahun itu baru minimal lah 15 tahun. Itu kalau sudah di 15 tahun baru di sini kita benar-benar tahu gitu loh. Makanya orang-orang dulu tuh mondoknya sampai 30 tahun, kadang sampai 20 tahun gitu loh. Tapi kalau sampean kan sifatnya kan sudah mantek balaghah itu tinggal mencari kitab-kitab klasik, terus yang kedua tinggal di nasrul ilmiah dipakai lah, digelar nasrul ilminya. Hmm. Berarti dalam Islam itu kan dituliskan ya katanya itu laki-laki itu mencintai laki-laki itu paling makhluk paling setia ya. Dia hanya satu hal yang dicintai yaitu wanita cantik. Mesti. Soalnya Hmm. ketika waktu gini host, Allah itu akan mengabulkan sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika Hmm. waktu kita mempunyai istri cantik, kita akan ada rasa cemburu, kita ada rasa takut kehilangan, kita ada rasa takut diselingkuhi. Itu ketika waktu kita mempunyai istri cantik. Maka disitulah ketika waktu istri cantik itulah akan membuat diri kita sendiri. Karena kita mencintai orang itu bukan karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi rata-rata karena nafsu. Endingnya ketika waktu kita sudah berumah tangga, kalau kita sudah digoda dengan ekonomi, istri itu banyak yang goyah imannya, host. Itu. Bener Bang ya, bener-bener Ya, Bang. goyah imannya, Bener Bang. endingnya ntar curhat sama laki-laki merasa tidak pernah dikasih belanja, nggak pernah dinafkahi. Di situ rata-rata seperti itu. Bener Bang, Ya, bener Bang. itu Bener. banyak yang kita lihat dan banyak jamaahku yang seperti itu gitu loh. Makanya Bener Tapi di Bang. kan sinilah tidak semua perempuan kayak gitu. memang nggak semua perempuan kayak gitu, host, tapi hampir 80% rata-rata wanita seperti itu. Kamu coba aja di TikTok, hampir 80%. Ketika waktu kamu tanya, kenapa kamu tidak, kenapa sampai pisah sama suamimu? Aku nggak merasa dinafkahi, merasa gini. Padahal suaminya itu sudah berjuang mati-matian. Bayangkan loh, ketika itu nggak dinafkahi kok bisa hidup sampai menikah 10 tahun. Tapi Iya kan? kadang kan kalau laki-laki kan kadangan ini apa namanya suka keras gitu kan dari omongannya dari Ya, itunya bisanya gitu. makanya kalau masalah keras, masalah enggak itu tergantung dirimu, host. Cara memilihnya seperti apa, gitu loh. Makanya kalau ibaratnya kamu itu kan sudah tahu sifat itu enggak akan bisa dirubah, tapi kalau sikap itu bisa dirubah. Kalau dasar wataknya itu keras itu dari sikap, host. Tapi kalau dibarengi dengan sifat, maka dia dibarengi dengan sikap, insya Allah enggak. Makanya kenapa kita itu agama itu bukan untuk mengatur orang lain, agama itu untuk mengatur diri kita agar menjadi contoh yang ada di luar kita. Makanya kenapa ad-dinu anasihatu, agama itu untuk nasihat diri kita. Karena endingnya agama itu adalah endingnya agama itu menciptakan al-din kulhu akhlak. Agama itu endingnya menciptakan akhlak yang baik. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan a'malul mu'minna imanan ahsanukum khuluqan. Orang yang paling baik, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlakul karimahnya. Itu loh, host. Gini kalau laki-laki dia kan untuk apa daripada dia mengalah kan. Dia mengalah memilih diam untuk tidak berdebat sama pasangannya gitu. Tapi kadangan perempuannya berpikirnya gini, kenapa sih diam? Kenapa sih tidak tidak mencoba untuk
apa namanya, menasehatinya, mendinginkan pikirannya. Kenapa dia malah diam gitu? Itu tipe laki-laki gimana, Gus? Gini loh, host. Wanita itu pasalnya cuman ada dua. Wanita itu nggak pernah salah. Ketika waktu wanita bersalah akan kembali kepada pasal pertama. Wanita nggak pernah salah. Kamu nggak usah istrinya Kanjeng Nabi itu padahal Kanjeng Nabi itu lebih dekat kepada Allah. Dia Hmm. tinggal doa aja bisa apapun yang dikabulkan, diminta pasti dikabulkan. Tapi nyatanya istrinya Rasulullah itu juga pencemburu yang namanya Siti Aisyah. Kadang ada di riwayatnya suka banting bergelas, kadang suka marah, suka cemburu. Bayangkan cemburunya kepada orang yang sudah meninggal sama Siti Khadijah itu aja meninggal sampai cemburu loh tuh. Sampai ketika waktu memanggil anaknya Siti Khadijah, Siti Aminah ya, Siti Hmm. Aminah itu kan anaknya Rasulullah. Itu sama Siti Aisyah dipanggil apa? Hei anak janda, hei anak rondo, hei anak rondo. Saking cemburunya Siti Aisyah kepada Aminah karena wajahnya mirip banget dengan Siti Aisyah, Siti Khadijah. Bayangkan loh, Tapi seorang kadang ini, Rasulullah aja. Gus, kadang kan gini, Gus. Laki-laki itu tidak suka kalau perempuannya pencemburu gitu. Ini gara gini gitu, Gus. Kadang kan serba salah. Harus marah-marah, dikirain. Ya karena itu nggak usah terlalu cemburu. Itu gimana nyikapinya? Tidur aja, Din. Ih, Gini lah Din, ya lumrahnya seorang wanita itu memang pencemburu. Wanita itu pencemburu, tapi ingat, wanita itu pencemburu berarti dia itu kan takut kehilangan si laki-laki. Tapi kebanyakan laki-laki itu nggak mau banyak cerita, gitu loh. Nggak mau banyak cerita dan dia tidak mau bercerita. Keluh kesahnya seperti apa, tiap harinya kan seperti apa. Jadi di situ ketika waktu dia dicemburuin, dia ketika waktu kadang sampai istrinya ngamuk marah itu, dia cuma menerima, gitu loh. Kadang ketika iya. waktu Kadang kan malah itu, malah senyum-senyum. Kenapa sih gitu? Aneh gitu. Din, Hah? kalau ibaratnya kamu itu membawa api, seharusnya pasanganmu itu bisa membawa air. Jadi ketika waktu entar api kalau dibalas dengan api, nggak akan selesai pun, malah semakin menyala. Kalau kamu berdebat dengan pasangan terus suamimu juga suka berdebat, maka nggak akan pernah ketemu, malah jadi akan semakin besar apinya gitu loh. Makanya ketika waktu laki-laki yang baik, ketika waktu suaminya istrinya marah, istrinya cemburu, lebih baik diam gitu loh. Karena ketika waktu dijelaskan aja percuma. Karena di dalam hatinya sudah nggak ada rasa percaya, ada rasa cemburu itu tadi. Makanya lebih baik diam. Ntar kalau sudah dingin hatinya, dengan seiringnya waktu semua itu akan terjawab, bukan dengan seiringnya ucapanmu gitu loh. Ya pasrah aja lah, Gus. Kenapa sih, Dinda? Apa sih? Dia kan tanya. Tapi ya juga ada kalanya laki-laki itu egois juga ada, perempuan Iya, juga egois itu kebanyakan juga laki-laki egois mayoritas. ya. Gitu. Enggak tahu siapa, aku enggak. Kata Dinda kok. Mas, laki-laki itu sering sebenarnya itu kalau kita lihat itu kalau di dalam kitab itu laki-laki sering egois lah, contoh kayak berhubungan intim. Iya, iya, egois. Banyak banyak laki-laki itu kalau sudah pertama mau nafsu sama istrinya, gebu-gebu. Kadang ketika itu sudah keluar, lah itu laki-laki perempuannya belum puas, terus sampai jabut, itu sudah dolim loh sebenarnya itu. Itu di dalam kitab sudah dijelaskan Masa, loh. Gus? Itu nggak Gus, boleh itu sebenarnya. Masa Gus, iya? Kak. Harus puaskan. Hmm. Gus, Kak, kalau aku ilmunya belum nyampe kalau ke situ, Gus. Loh, maksudnya kita kan Dinda masih bocil, Gus. Nggak tahu, Gus. Gus, maksudnya gini loh. Kalau yang tahu bahas tentang kitab, apalagi takrib itu insya Allah apa kok takrib apa sih nih? Alah, kayak kitab-kitab yang ada kitab-kitab klasik itu insya Allah Fathul Qorib itu kan insya Allah itu Wi- dijelaskan Wi- semua itu. Wisnu belum nyampe, Gus. What? Aduh. Gus, Wisnu belum nyampe, Gus. Lah harus nyampe itu.
Besok ketika waktu kamu siap itu nggak boleh egois gitu loh. Itu memang dijelaskan kalau kita ngaji itu dijelaskan Nah, di situ. Karena wanita itu boleh Gimana? menuntut hak-haknya seorang perempuan laki-laki, terutama masalah tentang hubungan itu memang haknya seorang perempuan gitu loh. Makanya dinakai lahir dan batin. Saling melengkapin Gus ya. Mm-mm. alhamdulillah. Mencintai perempuan itu dikarenakan kekurangannya Gus ya. Bukan. Mencintai seseorang itu ya kebanyakan jarang yang mencintai karena kekurangannya, rata-rata kelebihannya. Iya, Kak, Sekarang kak, gini kak, Kang Mas Wisnu ya. Ada laki wanita itu baik banget hatinya kayak berlian. Tapi amit Mas nggak punya tangan, nggak punya kaki. Delalah dia itu dilahirkan di rahimnya daerah orang Papua. Terus hitam. Kira-kira mau nikah Mas? mau Gus. Benar, aku punya santri itu, punya jamaah. Benar itu. Baik iya, orangnya. itu Bang Wisnu itu. Mau kata. Ayo kalau mau saya langsung datangkan loh ayo. Mau nggak? Cariin deh Gus. Aku banyak kemarin berapa kali ini, tahun ini aja menikahkan orang 7 orang lah ini sudah. Gus, Kak, karena gini Gimana? Gus, kalau lelaki mencinta karena kekurangan Gus, insya Allah awet Gus. Tapi rata-rata jarang kan, kelebihan. Tapi kalau kekurangan kemiskinan laki-laki Cuman masih menerima. Contoh kayak gini, nggak usah jauh-jauh. Wanita desa, rumahnya reot, mau roboh, dan dia itu nggak punya apa-apa, tapi wanitanya cantik. Kira-kira banyak laki-laki berebut nggak? banyak Gus, Tapi banyak coba berebut Gus. laki-lakinya yang rumahnya reot, meskipun ganteng, reot, nggak punya apa-apa, nggak kira-kira wanita ada yang nggak berebut? Enggak Gus. Itu realita, gitu loh. Kebanyakan rata-rata realita. Jarang wanita yang mau menerima laki-laki itu yang keadaan kekurangan, gitu loh. Makanya Enggak dan ada Gus, wanita cuma itu, Dinda doang Gus. makanya wanita itu tipenya itu wanita itu menyukai laki-laki itu karena satu banyak kelebihannya, bukan banyak kekurangannya. Tapi kalau perempuan yang penting cantik, Enggak, gini meskipun dia Gus. miskin, Gus, gini. Kalau kalau Dinda ya, kalau menurut Dinda, kalau harta itu kan bisa dicari, tapi kesetiaan yang tulus dalam hati nggak bisa Din, dicari gitu, Gus. aku punya loh Din Jamah, Din. Dinda, Orangnya kalau ganteng, aku kawan ya. nggak apa-apa Dinda. Din, gini. Din, Nah, aku punya jamaah, Din. Dia itu ganteng, ngajinya juga pinter, tahfiz Quran, tapi nggak punya apa-apa, Din. Nggak bisa kerja apa-apa dia. Cuman Mau karena nggak dia Dinda? cuma hafal Quran. Kira-kira mau nggak, Din? Ya, ya geleng-geleng Dinda. Dinda, Itu Kak, jujur, kalau Din. aku Dinda, dosanya banyak, tapi cari duit pinter Dinda. nggak mau juga. Ya udah tidur aja lah Dinda. Makanya tetap dua-duanya, Din. Iya toh? Nggak bisa Bang, Tetap kalau itu pasti dua-duanya. ada kekurangan dan kelebihan Bang. Ya, tetap dua-duanya. Yang penting sekarang gini loh, yang dicari perempuan tuh yang penting satu tanggung jawab. Berarti dari segi tanggung jawab dia pintar bekerja, dia sudah pintar mahir bekerja. Terus yang Iya, yang kedua, penting bertanggung jawab gitu. nah, bertanggung Tapi nggak jawab bisa terus. ngaji Dinda. Yang ngaji kan bisa belajar. Oh, Oke, berarti Mas Wisnu siap itu Mas Wisnu. Mas Wisnu Nggak siap mau tuh. Dinda. Ya, Bang naik Bang. Emang begitu Bang. Kalau sama aku kan punya kepalanya botak. Waalaikumsalam Mau nggak warahmatullahi sama aku? No Dinda, no mau nggak Dinda, no sama kepala botak no. wabarakatuh. Tuh, kalau hatinya Dinda mau ya mau ayo. Wes langsung Dinda aku capcus salah sikat. apa? Mau Bang Kaisar tuh Bang Kaisar. Iya mau. Iya mau jelas orang dia cewekku. Udah makan?
dari mana? Astagfirullahaladzim. Dinda kan lagi sakit. Udah sembuh. Udah sehat. Udah sehat. Kan disehatkan udah puasa. Mas Jadi Kaisar, Alhamdulillah. kalau saya itu lebih baik dicepatkan aja, jangan kelamaan. Gitu loh. Wanita kayak Dinda itu nggak butuh cuma dicintai. Wanita kayak Dinda itu butuhnya cepat-cepat untuk dinikahi. Wanita kayak Dinda itu nggak butuh cuma dikasih bunga mawar, Mas Kaisar. Pengennya cepat-cepat untuk dilamar. Wanita kayak Dinda nggak butuh cuma kata janji dari seorang laki. Yang penting cepat-cepat ada cincin yang bisa melingkar di jari, apalagi dinafkahi. Dan wanita kayak Dinda nggak butuh cuma kata gombalan cinta. Yang penting bisa dinikahi di KUA agar dapat kejelasan yang pasti. Kira-kira Kayak kapan, kayak Mas Kaisar? kayak yang paling paham aja. Loh, soalnya aku kan sudah pernah menikah. Kalau kalian-kalian belum pernah menikah, gitu loh. Hmm. Oh gitu. Makanya kayaknya sampean dengan Mas Kaisar kayak Dinda itu cocok gitu kayaknya. Sudah berpacaran doain soalnya. aja Gus. Dinda, gonta-ganti mulu Dinda ya. Gonta ganti dari mana? Ngawur. Cuma saya aja Bang Hatinya Dinda itu sudah tertutup oleh Mas Kaisar. Makanya kalian tadi berdua ngelamar nggak diterima-terima gitu loh. Ternyata itu makanya gini loh, Mas Ibon, waktu itu tidak akan bisa merubah sifat seseorang, tapi dengan waktulah kamu akan tahu sifat keadaan seseorang itu gitu loh. Kenapa slow, dia? iya slow. Nah, gitu loh. Dari tadi kita kan nggak tahu tuh kalau Dinda sudah ada idaman hati. Makanya ketika Iya. sudah ada yang datang idaman hati, dia langsung kalau hatinya mau itu secara nggak langsung dia sudah menjawab. Itulah pilihan hati Dinda, gitu loh. Dinda, maaf ya Dinda, maafin Wisnu Dinda ya, lancang tadi Wisnu Dinda. Iya nggak apa-apa. Maafin Wisnu ya, nggak Itu enak loh, Wisnu. makanya aku cuman berpesan, ngapain pergi ke pasar udah deket udah langsung capcus. Gitu loh. Dekatnya Sunan Kalijaga, Sunan dekatnya Sunan Gunung Jati. Oh enggak sih, agak jauh itu, setengah jam paling. Oh, berarti jauh berarti. Ya wes gini loh, aku cuman berpesan, yang penting apalagi di dunia maya, dunia apa namanya di dunia pertiktokan, apalagi kalian kenalnya juga dunia TikTok. Biasanya kalau pacaran di dunia TikTok itu rentan. Yang sudah-sudah, ketika waktu pacaran di dunia TikTok, terus ketika waktu nggak cepat dihalalin, tapi endingnya malah putus di dunia TikTok. Akhirnya malah jadi musian blokir-blokiran. Itu yang rata-rata kita amati. Gitu loh. Nah, itu banyak banget kasus-kasus seperti itu. Ending-endingnya apa? Ntar ketika tuh kamu naik room dan room terus lo katanya kamu kemarin sama itu, oh dia itu orangnya gini gini gini. Ah, itu banyak orang yang akhirnya apa merasa didolimi, merasa gini lah. Makanya di situ kalau memang ada kecocokan, terus memang kalau sudah siap ya lebih Gampang nanti abang gedein. ya langsung perutnya digedein tuh kalau nikah. Gimana tuh? Udah aku gak ikut-ikut aja lah. Lebih baik host, mundur ini dihargai. aku semuanya tak izin turun soalnya di sini hujan. Aku di dalam mobil loh dari tadi. Jadi soalnya kalau hujan nggak kedengeran di tempatku. Oh ya makasih Gus. Soalnya aku di dalam mobil dari tadi loh gitu loh. Iya. Makasih ya Gimana Gus. gimana? Makasih udah Yuk. mampir. Oke, semuanya ya. Assalamualaikum Kita warahmatullahi juga mau wabarakatuh. ringtone. Ya. Ya. Wisnu izin turun dulu Wisnu. Iya ya. Terung kantin loh ini. Maaf ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.